warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa syahra ramadhana bil fadli wal ihsan wa ja'alahu mawsiman linailil afwi wal ghufran. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma ya Rabba Ramadhan wa munzil al-Qur'ani fihi nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka fasalli wa sallim ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man yuwalih wa farrij anna wa anil ummati kulla hammin wa ghammin wa karbin nahnu fihi wa ballighna min kulli khairin fawqa ma nartaji waj'alna mimman ta'fu afi wa darda anhu wa durdi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat dimanapun panjenengan berada yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah di hari yang ke-15 bulan Ramadan kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai nanti Allah berikan manfaat kepada kita, Allah berikan pemahaman atau kepahaman kepada kita, dan Allah karuniakan taufik sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Pagi ini seperti biasa kita akan membahas tafsir dari surat Yasin. Sudah masuk ayat 41 atau 42 ya. Surat Yasin ini jumlahnya ada berapa? 83 ayat. Pas ini separuh ya, pas separuh Ramadan. Insyaallah tafsir Yasin selesai ya ketika Ramadan ini selesai. Makanya mudah-mudahan Allah karuniakan istiqamah kepada kita, baik kepada saya pribadi maupun panjenengan semua, dan Allah beri manfaat dari apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan kita belajar tafsir surat Yasin ini, sebagaimana di awal-awal kita sebutkan, salah satu manfaatnya siapa yang dibacakan surat Yasin di satu daerah atau ditafsirkan itu Yasin, maka Allah akan angkat balak dan musibah ataupun wabah penyakit yang ada di daerah tersebut. Mudah-mudahan barakah dari surat Yasin Allah kabulkan segala permintaan kita, segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas ayat wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, dan tanda kebesaran Allah kepada mereka orang-orang kafir bahwasanya kami Allah membawa, menampung, memberikan tumpangan dzurriyyatahum kepada, sekalipun di sini maknanya anak cucu, cuman maksudnya kakek moyang. Fil fulkil mashhun,
dibawa, diberi tumpangan di dalam perahu al-mashhun yang penuh dengan penumpang. Maksud perahu di sini adalah perahunya Nabi Allah Nuh. Ya, siapa yang diambil atau dipikul atau dibawa atau diberi tumpangan, mereka yang selamat, ya, yang mengikuti Nabi Nuh. Imma hanya ada 70 orang hadirin. 70 atau 80 orang yang ikut Nabi Nuh. Bayangkan Nabi Nuh dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Yang ikut berapa? 70 orang. Ya, makanya ini bisa kita ambil pelajaran. Nabi Nuh itu dakwah begitu luar biasa. Mulai dari yang sir, rahasia, terang-terangan dapatnya cuma 70 orang. Dari keluarganya cuma 8 orang tok. Nah, makanya bagi para pendakwah jangan putus asa. Loh, saya cuma dapatnya 1 orang, bahkan orang pepek sewong setugel tok. Enggak ada masalah. Oh, Nabi Nuh nabi tingkatannya, ente bukan nabi. Bukan nabi, bukan rasul. Jangan putus asa. Berapapun yang didapat, wes pokoknya ngajak orang kepada kebaikan. Nurut enggak nurut, yang penting kita ingatnya Nabi Nuh 150 tahun. Berapa generasi kita ini? Kalau di rata-rata umurnya 100 tahun, 9 generasi hadirin, 9 abad lebih, hampir 10 abad, hanya 70 orang. Ya. Makanya 70 orang ini yang masuk, yang mengimani Nabi Nuh alaihissalam, ya, kemudian ini diselamatkan oleh Allah. Dan kita yang hidup sampai sekarang ini hadirin, itu hasil orang yang selamat itu. Hasil sebab apa? Sebab apa yang akan Allah keluarkan dari sulbi mereka yang ada di perahunya Nabi Nuh itu sudah ditetapkan oleh Allah dari zaman dahulu. Jadi Pak Marno, Pak Imron, itu ana tulisannya. Siapa di mana? Orang-orang yang selamat di perahunya Nabi Nuh. Oke, bakal si A sing bentuk wajah kayak gini nuruna Pak Marno. Ana ada sudah. Jauh sekali walaupun sudah ditetapkan sama Allah. Makanya Allah ngomong seperti itu. Jangan lupa loh, kamu dulu nenek moyang kamu diselamatkan oleh kami Allah. Kalau nggak naik perahu binasa kamu. Nah, seperti itu. Paham ya? Ini maksud yang kemarin, ya, atau tafsir ayat yang ke-41 kemarin. Sekarang yang berikutnya. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan untuk mereka manusia ada al-fulki itu sama dengan perahu. Mayar kabun, yang apa-apa yang bisa mereka tunggangi. Jadi Allah menciptakan setelah perahunya Nabi Nuh, ya, manusia diberi ilham, diberi otak, diberi ide, diberi pikiran untuk bisa menciptakan kendaraan yang semisalnya. Yang semisal perahunya Nabi Nuh. Kila dikatakan arada bihis sufun allati umilat ba'da safinati Nuhin alaihi salam ala hayatiha. Ada yang mengatakan, ya, Allah ini menciptakan yang sepadan, yang semisal dengan perahu ini, perahu Nabi Nuh ini adalah perahu yang diciptakan oleh manusia setelah perahunya Nabi Nuh. Ya, jadi kendaraan pertama hadirin Nabi Allah Nuh nih, kapal. Setelah itu manusia diberi ilham. Ya, jadi kendaraan-kendaraan yang lain. Jadi ini semuanya walaupun sampai sekarang ada mobil, ada motor, ada pesawat. Ya, ini semuanya Allah yang ngasih ilham. Loh, yang bikin bukan orang Islam. Ya kan? Kebanyakan kendaraan sehingga siapa? Bukan orang Islam. Mungkin mereka enggak menyembah Allah, enggak beriman kepada Allah. Tapi tetap semua Allah ilhamkan kepada mereka. Tuh umat Islam, wong Islam ke bos. Bos kenapa? Mereka yang bikin, mereka yang pusing, kita yang beli. Ya enggak? Itu orang bos, jadi jangan khawatir. Jadi seakan-akan Gusti Allah ngomong, wis kono Islam tenang saja sudah. Kamu di rumah, motor teka dewek, tinggal dinggo sudah.
Enggak usah mikir Allah. Tapi tetap hadirin, hakikatnya Allah yang menciptakan. Ada yang mengatakan ini perahu setelah bentuknya, penampilannya itu sama. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Untuk mereka naiki, untuk manusia naiki. Wa qila arada bihi sufun as-sighar. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud wa khalaqna lahum min mithlihi, yang sepadan dengan kapalnya Nabi Nuh itu adalah as-sufun as-sighar, kapal yang kecil allati tajri fil anhar, yang berjalan di sungai bukan di laut. Kal fulkil kibar fil bahri, sebagaimana perahu yang besar ini di lautan, maka orang-orang pun membuat satu alat angkut yang ada di sungai, perahu kecil. Wa hadza qaulu Qatadah wa Dhahhak wa ghairihima. Ini riwayat daripada Imam Qatadah, Imam Ad-Dhahhak dan juga selain daripada keduanya. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma al-muradu min mithlihi al-ibilu fil barri kasufuni fil bahri. Yang dimaksud dengan mim mithlihi, yang sepadan dengan perahu ini, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini sahabat Ibnu Abbas hadirin, beliau punya julukan Ra'isul Mufassirin. Ya, di kalangan sahabat beliau termasuk pemimpin orang-orang yang ahli menafsirkan Al-Qur'an. Masih kecil waktu itu, cuman beliau sahabat Ibnu Abbas luar biasa. Taatnya sama Rasulullah, perhatiannya sama Rasulullah luar biasa. Ya, beliau pernah didoakan sama Rasulullah, ya Allah, faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman dia dalam urusan agama dan berikan ilmu dalam urusan ilmu tafsir. Ibnu Abbas. Jadi ceritanya masih kecil, masih umur kecil. Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas melihat Rasulullah masuk ke kamar mandi. Kamar mandi bahasa Tegala apa? Kolam. Bahasa Jawa Timurnya jeding. Ya. Saya ini baru tahu bahasa jeding lagi nang Hadramut. Urip nang Tegal puluhan tahun tuh ngerti jedingnya kamar mandi. Gara-gara gaul karo wong Jawa Timur. Ente paham jeding kok. Lebih ngerti ya. Nah, jadi pas lagi masuk kamar mandi, Ibnu Abbas tahu, lah ini Rasulullah mesti butuh air nih. Beliau cari air, taruh di ember, taruh di tempat air, kemudian ditaruh di dekat Rasulullah. Ketika Rasulullah masuk ke kamar mandi itu, ditaruh di depan pintunya. Rasulullah keluar, apa ini? Air ya Rasulullah. Untuk panjenengan barangkali butuh air, karena biasanya panjenengan masuk kamar mandi ada qadil hajat untuk menunaikan hak. Oh, Masya Allah. Di situ Nabi Muhammad mendoakan, Allahumma fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri pemahaman dia tentang ilmu agama dan juga beri pemahaman dia tentang tafsir Al-Qur'an. Ketika Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jadi presiden, ini masih muda. Ibnu Abbas masih muda, kategorinya muda. Ya, sebab beliau menggantikan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah Abu Bakar ini, Sayyidina Abu Bakar memimpin menjadi khalifah hanya 2 tahunan, enggak lama. Setelah itu digantikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Masih muda ini Ibnu Abbas. Masih muda, ketika ada musyawarah besar menyangkut urusan negara, ya, urusan negara, urusan ekonomi, urusan apa saja, ini sahabat Ibnu Abbas dimasukkan dalam permusyawaratan tersebut. Sampai-sampai yang ikut musyawarah ngomong sama khalifah, ya bocah cilik kok gawa-gawa manjing. Saya punya anak yang umuran segini, ngapain kita bawa orang itu masuk? Kata sahabat Umar bin Khattab, cara kasarannya, kon durung ngerti, cilik-cilik cabai rawit. Ya. Hanya ketika sahabat Abu Bakar tanya tentang ayat ini, termasuk yang kita bahas kemarin dalam Riyadhus Shalihin, tanya tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, subhanallah, ini pelajaran kita sekalipun kesana kemari nyambung hadirin jadi satu ini.
Namanya ilmu seperti itu. Ya, kemudian dijelaskan sama sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika sahabat-sahabat yang lain menjelaskan dengan penjelasan yang biasa, maka sahabat Umar tanya, apa penjelasan kamu? Oh, ini ajal, akhir ajal Nabi Muhammad. Nah, ini luar biasa ya sahabat Ibnu Abbas. Nah, ini beliau menafsirkan hadirin apa yang dimaksud dengan min mithlihi yang sepadan dengan kapalnya Nabi Nuh itu. Yang dimaksud adalah al-ibilu fil barri, yaitu onta yang ada di daratan. Sebagaimana ada perahu di lautan, Allah pun ciptakan onta untuk mengangkut barang, mengangkut manusia yang ada di daratan. Yakni khalaqna fil bahri sufun yarkabunaha wa khalaqna lahum fil barri al-ibila wal farasa wal bighala wal himar yarkabunaha wa yahmiluna athqalahum wa hadza kulluhu yadullu ala qudratina wa quwwatina. Ya, artinya apa? Kami Allah ciptakan di lautan ini kapal yang bisa untuk tunggangan mereka. Wa khalaqna lahum fil bar, dan kami ciptakan di daratan ini apa? Onta, wal farosa kuda, wal bighala bighal apa? Jaran cilik, wal himar, himar ya kayak keledai ya, keledai. Himar ini keledai. Yarkabunaha, yang mana bisa dinaiki, wa yahmiluna azqalahum, yang bisa membawa beban berat mereka. Dan hal ini semua hadirin menunjukkan atas kekuasaan kami Allah dan kekuatan kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna sya' nuhriqhum fala sarikha lahum walahum yungqadun. Kalau seandainya dulu kakek moyang kamu, kata Allah, seandainya dulu, wa inna sya' nuhriqhum, seandainya kami berkehendak menenggelamkan mereka, nenek moyang kamu, kon bisa apa coba? Kamu ada enggak di dunia? Kalau sudah ditenggelamkan, fala sarikha lahum, tidak ada yang bisa menolong mereka. Siapa yang mau menolong? 70 orang, hewan-hewan ada di, nah, jadi hewan di bawah, manusia di tengah, kapalnya 3 tingkat kalau nggak salah. Hewan di bawah, manusia di tengah, yang di atas burung-burungan, jenis burungan. Ya, jadi hewan yang sudah dijinakan itu di bawah semuanya, gajah, singa, kabeh semua. Ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah, sekian tahun kapal ini terombang-ambing di dalam banjir yang begitu dahsyat. Siapa yang mau nolong? Gak ada manusia lagi dibinasakan sama Allah. Siapa yang mau nolong? Pelabuhan habis. Ya, siapa yang menolong? Kalau sudah, jangankan banjir besar hadirin. Nang laut saja kalau sudah di tengah-tengah, siapa yang mau nolong? Ya ada pertolongan datang, SOS pakai radio mungkin bisa dengar. Cuma datang ke situ pun lama, kadang wong wis pada ngambang atau teka. Nah. Seandainya kami Allah berkehendak nuhriqhum, kami tenggelamkan mereka, fala sarikha lahum, maka enggak ada yang bisa menolong. Walahum yunqadun, dan mereka enggak bisa selamat. Kamu itu di kapal dulu, kakek moyang kamu yang menyelamatkan kami Allah. Jangan macam-macam. Jadi seakan-akan kon ki urip nang dunia seki kulub. Ya. Menungsa ya. Ki kon urip dulu karena kami selamatkan nenek moyang kamu. Kalau nenek moyang kamu enggak selamat, ya kamu enggak hidup sampai sekarang. Ingat itu, kata Allah. Ingat. Allah ceritakan seperti ini lewat lisan baginda agung Nabi Muhammad dalam Al-Quran ini, karena mereka ya, diharapkan percaya. Ada cerita-cerita zaman dahulu termasuk Nabi Nuh alaihissalam supaya mereka percaya ya. Tapi ya memang wangkot ya. Apa? Wangkot. Udah ditunjukin mukjizat ini, wah nggak percaya. Sebenarnya orang yang keras, apa istilahnya? Apa namanya? Pegang prinsip seperti itu hadirin. Kalau di dalam urusan kebaikan, dalam urusan akidah bagus. Makanya orang yang semacam itu kalau sudah diberi hidayah kemudian masuk Islam nggak bisa tergoyahkan. Orang Arab kalau sudah masuk Islam, wah sudah cekelan kenceng, apapun yang terjadi tidak tergoyahkan hadirin. Tapi kalau wangkot tepor sudah.
kerasnya luar biasa. Ya. Tunjukkan mukjizat tetap nggak percaya. Lain sama kita, sama panjenengan orang Indonesia. Alhamdulillah, wong Jawa apa maning. Muka zamane enggak mukjizate Kanjeng Nabi. Tuduk nang ponari siji wis pada nurut. Baru ponari coba bayangkan. Ya, wong jarene bisa ngobati aja nurut. Kanjeng apa kayak sing bisa ngandangna pada ana sing percaya. Ahmad Musodik nggak ngeluarin mukjizat, percaya hadirin. Ada kan pengikutnya? Puluhan ribu loh pengikutnya. Wah, orangnya mahasiswa sebagian besar. Saya sampai bingung. Bingung ini, percaya. Nggak ada mukjizatnya padahal. Percaya, ini luar biasa. Makanya bagus itu kalau buat dakwah di Indonesia bagus. Orangnya cepat percaya hadirin. Cuman ya itu, kadang-kadang kalau ada yang lebih hebat sedikit ya sudah goyah imannya. Yang buktinya sudah Islam, sudah memeluk agama Islam, kata Islam, ada orang ngaku Nabi percaya. Gak ada mukjizatnya padahal. Oh dibodoni tok. Jaket bisa metu duitnya. Percaya. Ya. Apa ada duit gaib ada apa? Percaya. Heran saya. Nah, ada apa? Duit gaib. Datang ke rumah. Ini ada uang ini. Rencananya membagikan ke penduduk Indonesia di setiap kota. Bagus. Ya. Saya bantu. Kalau butuh tenaga saya punya santri yang ikhlas membagikan ke orang yang berhak untuk memberikan. Saya tanya sumber dananya dari mana? Lah takon lumrah. Pokok duit korupsi, pokok duit hasil penjualan miras apa narkoba, kartel-kartel narkoba berat toh. Enggak, sumbernya dari gini duit gaib. Aduh saya bilang. Wassalam saya bilang. Ada datang seperti ya ada yang seperti itu hadirin. Percaya, ada yang percaya. Ya, ini kita. Mereka ini dikasih tunjukin ini, diceritain ini tentang kejadian yang lalu. Mukjizat Nabi Muhammad diperlihatkan, tetap mereka tidak percaya. Aila mughithalahum walahum yunjauna minal gharaq. Artinya tidak ada pertolongan bagi mereka dan juga mereka pun tidak akan selamat daripada tenggelam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata sahabat Ibnu Abbas, wala ahada yunqidhuhum min adzabi. Yang dimaksud wa inna sya'nuhriquhum fala sarikha lahum walahum yunqadhun, kata beliau, kata sahabat Ibnu Abbas, wala ahada, tidak ada seorang pun yungkidhuhum yang bisa menyelamatkan mereka min azabi, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kalau ini mau ditafsiri sesuai dengan tafsirnya Ibnu Abbas, semua siapapun makhluk Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu, baik di dunia maupun di akhirat. Enggak ada yang bisa menyelamatin. Ya, tidak ada bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kecuali tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada yang bisa menolong mereka dari tenggelam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali orang-orang yang diberikan rahmat dan diberikan kesenangan dari siapa? Minna, dari kami, ilahin. Ya, ilahin, sampai batas waktu tertentu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ai ilang qidai ajalihim, batas waktu tertentu itu sampai berakhirnya ajal mereka. Yakni la ahada yunqidhuhum min azabi illa an narhamahum ilang qidai ajalihim. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari azabku, kata Allah, kecuali mereka yang kami kasih sayangi sampai batas waktu ajal mereka. Ceritakan nih sama orang kafir. Nabi Muhammad ceritakan, orang kafir, kamu dulu diselamatkan sama Allah. Kalau nggak diselamatkan, nggak ada yang bisa menyelamatkan kamu, kecuali orang-orang yang dikasih rahmat.
Kemudian turun ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya mengatakan wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Kemudian mereka diajak wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, ada yang ngomong sama mereka orang kafir, ittaqu ma baina aydikum, wahai manusia, takutlah kamu yang ada di hadapan kamu, yaitu dunia. Wa ma khalfakum, dan yang akan datang, yaitu akhirat. Takut kamu, takwa, iman kamu sama Allah, takut sama Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati sama Allah. Ya, dikatakan sama mereka, diajak mereka. Ya, siapa yang ngajak? Nabi Muhammad. Ya, para sahabat ngajak. Al-muradu bima baina aidikum, yang dimaksud dengan ittaqu ma baina aidikum. Baina aidikum di sini maksudnya apa? Ad-dunya, yaitu dunia yang sekarang kita hadapi. Artinya takutlah kalian, hati-hati kalian sama dunia. Ihzaruha, hati-hati, waspada dengan dunia. Wala taqrabuha, dan jangan dekati dunia. Hati-hati, kau akan binasa. Jangan gara-gara harta dunia ini kamu jauh dan tidak kenal Allah. Wa qila ma baina aidikum, ada lagi yang mengatakan apa yang ada di hadapanmu ini, ma asaba man qablakum minal umam. Ya, maksudnya apa? Ma baina aidikum, yang ada di hadapan kamu ini maksudnya apa-apa yang terjadi, ya, dari orang sebelum kamu. Hati-hati kon. Hati-hati kamu, wahai orang-orang, wahai penduduk Mekah, wahai kafir Quraisy. Dulu orang-orang dibinasakan karena nggak iman sama Allah. Dulu orang dibinasakan karena nantang Allah. Hati-hati kamu. Nah, seperti itu. Wa ma khalfakum, dan yang dimaksud dengan wa ma khalfakum, adab apa yang akan datang ini, hati-hati dengan yang akan datang. Maksudnya adzabul akhirah, yaitu azabnya akhirat. Hati-hati kamu. Orang-orang sebelum kamu diazab di dunianya, tapi lebih hati-hati lagi kamu apa? Nanti dia di masa yang akan datang di alam akhirat kau akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qaulu Qatadah wa Muqatil. Ya, ini perkataan dari Imam Qatadah dan Imam Muqatil. Wa jawabu idza mahdhufun taqdiruhu idza qila lahum hadza a'radu bidalil ma ba'dahu. Yani idza qila lil kufari ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum tanaluna rahmatallahi ta'ala wa takununa minal mu'minin yu'riduna biwujuhihim wa la yasma'una kalamallahi ta'ala. Ya. Jadi hadirin, ya, di sini kan ada kalimat wa idza, dan apabila. Ya. Idza ini butuh jawab sebenarnya. Di sini jawabnya idza ini mahdzuf, tersembunyi atau disembunyikan atau dihilangkan. Ya, tapi perkiraannya seperti ini. Perkiraan dalam makna ayat ini adalah idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka hadza, tentang ini, tentang itu, ajaran Nabi, Allah, dunia, akhirat, aradu, mereka menolak. Ini orang-orang kafir menolak. Bidalili ma ba'dahu, dengan dalil yang nanti disebutkan, yakni idza qila lil kufar, maknanya apa? Apabila dikatakan kepada orang kafir ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum, ya takutlah kamu apa yang ada di hadapan kamu, yaitu dunia, apa yang ada di belakang kamu, yaitu akhirat, la'allakum, sehingga kamu ini, semoga kamu ini tanaluna rahmatallahi ta'ala, akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan kamu ini menjadi orang yang beriman. Tapi apa? Yu'raduna biwujuhihim, orang-orang kafir itu menolak. Wala yasma'una kalam Allah, dan tidak mendengarkan kalam Allah, tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Wa qila ma baina aydikum wa ma khalfakum minadh dhunubil madiyah wal mustaqbalah. Yang disebutkan atau
Ada pendapat lain yang dimaksud dengan ma baina aidikum wa ma khalfakum, ya, apa yang ada di hadapanmu dan apa yang di belakang kamu, itu yang dimaksud adalah dosa yang telah lalu. Takutlah kamu dengan dosa kamu yang telah lalu dan nanti dosa yang akan datang. Ya, ini makna berikutnya. Wa qila al murad minhuma adz-dzunubudz dzahirah wal batinah. Yang dimaksud dengan dosa sebelum dan sesudah ini adalah dosa yang dimaksud dengan wa ma khalfakum ma baina aidikum wa ma khalfakum, yang dimaksud adalah dzahirah. Oh, bukan. Yang dimaksud dengan minhuma, ya, dosa yang lalu ataupun yang akan datang, ini adalah dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Wakila, dan dikatakan lagi al muradu ma baina aidikum minal adzabil ladzi yanzilu minas sama wa ma khalfakum minal adzabil ladzi yakhruju minal ard. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud ma baina aidikum wa ma khalfakum, yang ada di hadapan kamu atau yang ada di belakang kamu. Maksudnya apa? Azab yang turun dari langit, ma baina aidikum yang turun dari langit, wa ma khalfakum azab yang keluar dari bumi. Yang turun dari langit apa? Ya, hujan besar kayak Nabi Nuh, ya, banjir bandang, atau mungkin apa? Langit apa? Hujan batu, ya, beledek, atau mungkin apa saja, angin dan lain sebagainya. Yang keluar dari bumi apa? Gempa bumi, lahar, gunung meletus. Ya, pun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anud'imu man law yasha'allahu at'ama. Terusannya apa? Ini seru. Wa ma ta'tihi min ayatin, dan tidaklah datang kepada mereka orang kafir, orang kufar ini dikasih tanda min ayatin, dikasih satu tanda dari tanda-tanda Allah, tanda-tanda Tuhan mereka. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka min ayatin, dari tanda, min ayati rabbihim, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dalatin ala risalati Muhammadin alaihi salatu wasalam. Maksudnya apa? Ini risalah Nabi Muhammad. Ini tanda kebesaran Allah adalah risalah kenabian baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi illa kanu anha muridin. Ternyata mereka, melainkan mereka, ya, dalam keadaan menolak, tidak menerima Nabi Muhammad. Walaupun sudah minta mereka, wahai Muhammad, coba bulan dipotong, dibelah dua, dilakukan sama Nabi. Cuma tetap saja nggak percaya, hadirin. Nah, ini orang-orang kafir. Ditunjukkan ini dan itu, tetap saja tidak percaya. Ada kalanya, hadirin, Allah tunjukkan itu kepada orang-orang kafir supaya mereka percaya, dan ada sebagian dari mereka yang percaya, cuman nggak banyak. Cuman ada kalanya Nabi Muhammad, ya, ketika diminta sama orang kafir untuk menunjukkan, maka tidak diizinkan atau tidak diperlihatkan sama Allah. Contoh, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad pulang, Abu Jahal, wah tambah senang ini, wah Muhammad katanya naik ke langit, temu dengan Allah. Sebelum subuh pulang. Nah, ini jadi bahan bulian ini. Jadi bahan apa? Bulian. Wah, senang mereka orang kafir. Nah, ini bahan ini. Wah, diledek habis-habisan. Jadi bahan habis-habisan. Nah, Abu Jahal ketemu langsung nyari Abu Bakar, teman dekatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar, apa? Kon krungu boleh? Berita apa? Saya dengar nih katanya Muhammad teman kamu, ya, tadi malam ini dia naik ke langit, ketemu dengan Allah, kemudian kembali sebelum subuh. Dia dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke
langit ketemu Allah kembali sebelum subuh. Kon percaya tak? Nah, kamu percaya nggak gitu? Jadi sahabat Abu Bakar, oh jelas saya percaya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad yang lebih aneh saya percaya. Nah, setelah itu hadirin Abu Jahal atau sahabat yang lain ketemu Nabi Muhammad. Abu Jahal ketemu dengan Nabi Muhammad. Hei Muhammad, benar kamu Isra Mi'raj? Ya, atas izin Allah saya Isra Mi'raj. Coba angkat kaki kamu satu. Angkat coba. Diangkat Nabi Muhammad. Setelah diangkat belum diturun, jangan turun dulu. Coba angkat lagi kaki kamu yang satunya lagi. Jangan turunkan kaki yang satu tadi. Kata Nabi Muhammad, kalau saya nggak turunkan yang satu kemudian saya angkat lagi, saya akan jatuh. Ketawa Abu Jahal, kon berarti kon dobel kon. Orang sama mabur li ngomong aku yang mabur. Nah, ini orang-orang kafir seperti itu. Kadang-kadang nggak ditunjukkan sama Allah. Coba kalau seandainya Allah berkehendak ditunjukkan, cuma memang Allah nggak menghendaki siapa ini Abu Jahal ini beriman. Makanya ketika ketika disuruh sama Abu Jahal nggak bisa hadirin. Nabi Muhammad ngaku kalau seandainya saya ngangkat nggak bisa terbang memang. Tapi kalau atas izin Allah, iya saya bisa. Karena nggak diizinkan ya seperti ini, seakan-akan seperti itu. Ya, jadi kadang-kala ditunjukkan, kadang-kala enggak. Ya, makanya beruntung mereka di zaman Nabi Muhammad yang percaya, atau mungkin tanpa ditunjukkan dengan mukjizat mereka percaya. Seperti kita, makanya Nabi Muhammad itu sangat merindukan kita ini. Wasyauqah, Nabi Muhammad ini pernah satu hari, alangkah rindunya, alangkah kangennya saya dengan saudaraku. Kemudian ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, bukankah saya ini saudaramu? Oh bukan, kamu sahabatku. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Orang yang datang setelah aku dan beriman kepadaku, kata Rasulullah. Gak ngelihat Nabi Muhammad datang masuk Islam tanpa melihat Nabi Muhammad. Ya, nggak ada wahyu yang turun dan kita nggak menyaksikan wahyu turun. Kalau para sahabat menyaksikan Nabi Muhammad dapat wahyu, kita nggak menyaksikan. Jaraknya berapa tahun? Ada 1400 tahun dari Nabi Muhammad. Lahir dari generasi ke generasi, tidak melihat mukjizat, nggak ada bulan dibelah, ya nggak ada lautan dibelah, nggak ada orang yang merah susu. Wedus sing suara nyusu diperah keluar, atau mungkin kambingnya masih perawan kemudian keluar susunya, dan nggak mungkin ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita nggak menyaksikan ada pohon bisa jalan, kita nggak menyaksikan ada batang korma yang sudah mati merintih, kita nggak menyaksikan, cuman kita beriman. Kata Nabi Muhammad, saya merindukan saudaraku yang seperti itu. Oh, jadi kita dirindukan oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sebagaimana beliau merindukan kita, kita pun merindukan beliau. Amin ya rabbal. Illa kanu anha muridin, mereka enggak percaya, menolak hadirin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, wahai manusia, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah kalian semua dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Ai idza qila lil kuffar anfiqu mimma ataqumullahu min fadlih. Artinya apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, hei orang kafir, sedekah kamu, infaklah dari harta kamu, berikan orang-orang miskin. Harta kamu yang kamu sukai berikan. Apa yang Allah berikan, berikan kepada mereka. Qala alladzina kafaru lil ladzina amanu. Maka berkata, siapa yang berkata? Orang-orang kafir kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Nah, siapa orang beriman? Pimpinannya Nabi Muhammad. Kata orang kafirnya apa? Anud'imu man law yasha'ullahu at'amah. Kata orang kafir, apakah kami akan memberikan makan kepada orang yang apabila dikehendaki maka Allah akan berikan makanan kepada orang itu. Wa dzalika annal mu'minina qalu lil kuffar Makkah anfiqu 'alal masakin mimma raghibtum min amwalikum. Qala al kuffar anarzuqu man law yasha'ullah razaqahu wa lam yarzuqhu ma qudratihi
alaihi fa nahnu nuwafiq masyiatillah wa la nud'imu man la yad'amhu Allah taala wa hadza. Jadi orang-orang kafir ketika ditanya, "Hei orang kafir, berikan hartamu untuk orang miskin." Kasihan tuh banyak saudara kamu, tetangga kamu yang kemiskinan. Apa jawaban mereka? Jawabannya ngeledek. Masa sih, cara bahasa gampangannya, masa sih kami disuruh ngasih makan, suruh ngasih duit, suruh berinfak kepada orang yang sudah ditentukan rizkinya oleh Allah? Kamu kan ngomong agama kamu agama Islam lewat Muhammad, lewat nabimu itu yang katanya Nabi Muhammad itu kan ngomong sama kami bahwa hamba siapapun makhluknya sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Artinya ini dikasih rezeki, ini enggak, itu sudah ketentuan Allah. Ngapain saya harus ngasih orang yang enggak dikasih rezeki sama Allah? Itu yang menentukan mereka miskin, yang menentukan mereka fakir siapa? Allah kan? Yang ledek ya. Bahasa ngeledek dalile wong bakhil. Wis bakhil, medit, berkiwit, jadam, brotowali, taine dewek digoreng. Dalil. Loh, kenapa kamu nggak sedekah sama orang miskin? Miskin itu kan takdir dari Allah. Allah menghendaki dia miskin. Masa saya suruh kasih makan sih? Oh, Allah tak menakdirkan dia miskin kok. Nah, ini jawaban ngeledek orang-orang kafir. Itu maksudnya seperti itu hadirin. Jadi orang-orang kafir ini Anud'imu man law yasha'allahu at'amah. Ya. Apa saya harus memberi makan orang yang sudah dijamin rezekinya sama Allah? Ya. Wa hadza mimma yatamassaku bil bukhala. Ini adalah ucapan yang dipegang oleh orang-orang bakhil. Orang bakhil ini hadirin 1000 alasan. Alasannya pirang-pirang sudah. Suruh sedekah nyong akeh kebutuhan nih. Beli ini, bayar motor, bayar mobil, bayar rumah, bayar utang, bayar jadi nyong orang bisa sedekah. Banyak dalilnya. Kenapa kamu nggak sedekah? Saya sebenarnya pengen sedekah, cuman saya belum ikhlas. Podo nyong wis ikhlas nyong sedekah. Alasan ini. Kenapa kamu nggak sedekah? Nah, saya sedekah, saya sedekah, saya sudah berikan zakat saya ke anak-anak yatim. Tapi dalil orang bakhil ini. Oh, saya nggak ngeluarin zakat. Kenapa? Oh, sudah saya serahkan ke anak yatim. Anak yatim itu nggak terima zakat kecuali sudah dewasa. Kalau sudah dewasa kategorinya bukan yatim. Sebab 8 golongan ini nggak ada dan tidak menyebutkan yatim. 8 golongan itu fakir, miskin, amil, gharim, sabilillah. Nggak ada menyebutkan yatim. Kon ketara goroh kon. Ini orang goroh kon alasan tok. Orang bakhil ini alasannya banyak hadirin. Dimintain zakat. Anak yatim bukan zakat. Anak yatim dijamin hidupnya. Alasannya banyak sudah. Termasuk alasannya orang kafir. Mereka miskin kan kehendak Allah. Kalau saya ini memberikan berarti saya menentang Allah. Ini nyong orang main berarti nyong ke cocok karo aturannya Gusti Allah. Ini dalilnya orang bakhil hadirin. Dalilnya orang bakhil seperti itu. Dan orang bakhil banyak dalil sudah. Mesti ngomongnya alasannya birang-birang, banyak alasannya. Yaquluna la nu'ti man harramahullahu rizqahu wa za'muhum hadza batilun li anna Allah ta'ala aghna ba'da khalqihi wa afqara ba'dahum ibtala. Nah, maksudnya gini, mereka ini mengatakan kami tidak memberi orang-orang yang diharamkan oleh Allah berikan rezeki. Jadi dianggapnya orang miskin tidak diberikan rezeki, nggak bisa makan itu karena diharamkan oleh Allah dari rezekinya. Ya, ini pengakuan mereka. Wa za'muhum, dan pengakuan ini hadza batil. Ini pengakuan orang bakhil semacam ini batil. Ini ayat bukan untuk orang kafir saja hadirin, tapi untuk kita yang muslim, orang-orang yang bakhil. Ya. Pengakuan seperti ini batil. Li'anna Allah Ta'ala aghna ba'da khalqihi. Ingat, Allah enggak butuh makhluknya. Jadi seakan-akan ketika kita memberikan harta untuk miskin, untuk fakir, berarti Allah butuh. Allah enggak bisa ngasih. Ya, jadi dikasih. Oh, ini pengakuan yang batil. Wa afqara ba'dahum ibtala'an. Ya. Wa afqara ba'dahum ibtala'an. Famana ad-dunya minal faqri la bukhla. Jadi Allah hadirin yang dirahmati Allah
menjadikan sebagiannya ini fakir, ini bukan karena Allah bakhil sama orang itu, bukan Allah cegah, bukan Allah nggak mau ngasih rezeki, bukan. Cuma ibtalaan sebagai ujian. Sebagai apa? Ujian. Wa amaral ghani bil infaq la li hajatihi ila malihi. Dan Allah ini perintahkan orang-orang kaya untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat, bukan karena Allah butuh sama duitnya orang itu. Catat baik-baik. Allah tidak butuh uangnya orang kaya. Allah menjadikan orang fakir itu bukan karena Allah nggak mampu, tapi karena ujian. Bal yabluwa al-ghaniya bil fakir fima furida lahu minal infaq. Jadi Allah ini jadikan orang itu kaya untuk menguji mereka. Adanya orang fakir diuji orang kaya. Bagaimana perlakuan terhadap orang kafir? Apa yang Allah wajibkan dikeluarkan enggak sama mereka orang-orang kaya? Seperti itu hadirin. Jadi jangan dianggap orang punya kekayaan terus ini rezeki. Ini ujian bagi kita hadirin. Punya kelebihan harta, perhatian enggak sama orang yang enggak mampu? Perhatian enggak sama fuqara masakin? Jangan dikira enak jadi orang kaya. Itu hartanya orang kaya hadirin. Hakikatnya adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Hartanya orang kaya itu hartanya Allah. Ibarat nih ada budak. Budak ini yang menguasai majikan sepenuhnya, zahir batin punya majikan. Budak punya uang diambil sama majikan. Uangnya majikan, uangnya budak ya berarti uangnya majikan. Karena dia ini kerja sama orang lain, misalkan disuruh nih, itu tuh bantu tuh tetangga saya, kasihan, disuruh sama majikannya, dapat upah. Ya berarti upahnya majikan, bukan upahnya budak. Kita dikasih kaya, dikasih harta, hadirin, hartanya siapa? Ayo ngeter tadi. Desi esuk isnele. Kita dikasih harta sama Allah, hartanya siapa? Hartanya Allah. Ketika ada orang fakir minta sama orang kaya, hakikatnya bukan minta sama orang kaya. Hakikatnya minta bagian Allah Subhanahu, minta hartanya Allah Subhanahu wa taala. Itu wong sugih ngrokno kaya iki keder, aduh kene duwe duit ternyata dudu kene nyong. Jadi kalau ada orang minta tuh seakan-akan dia sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. La i'tirada li ahadin fi masyiatillah, dan tidak ada seseorang yang bisa menentang atau menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa taala wa hukmihi fi khalqih, dan hukum Allah kepada hambanya. Ingat ya hadirin, ingat, perlu kita ingat ya, semua ini berjalan atas ketentuan Allah. Panjenengan dikasih rezeki sekian, itu sudah ditentukan sama Allah. Ada kelebihan, oh berarti itu panjenengan ditentukan untuk bisa memberikan kepada orang lain. Ya, yang dikasih harta sedikit, itu sudah ketentuan Allah. Ya, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ujian hidup bagi mereka yang fakir ataupun yang miskin. In antum illa fi dhalalin mubin. Jadi setelah orang kafir mengatakan, saya kok suruh ngasih rezeki orang yang sudah ditentukan oleh Allah fakir. Kalau saya ngasih berarti saya menentang Allah, kata orang fakir. Ini dalilnya orang bakhil. Kemudian orang kafir yang ngomong, in antum illa fi dhalalil mubin. Kamu ini nyuruh saya takut sama Allah, nyuruh beriman, nyuruh infak. Ini berarti kamu dalam keadaan sesat yang nyata. Tidak lain antum, kamu sekalian, illa, melainkan fi dhalalil mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan hadirin. Insyaallah ketemu lagi nanti sore ya, jam 5 sore dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa manfaat yang besar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihum lima wa qarabatil lana fi dinina
رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا للذا فانتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة المسلمين أجمع من رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نضى بكل سول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد تصل صحبه والحمد لله تناهي الحمد لله رب العالمين.